Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat belajar, kali ini kita akan membahas atau mengulas soal-soal ujian sekolah. Memang betul berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 bahwa ujian nasional sudah tidak lagi diadakan. Artinya ujian nasional itu bukan lagi sebagai syarat kelulusan atau syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun bukan berarti kita terus tidak ada ujian sama sekali sebagai prasyarat untuk kelulusan. Berdasarkan peraturan Menteri tahun 2019 yaitu Permen nomor 43 tahun 2019, bahwasanya untuk ujian sekolah itu bisa berupa portofolio, bisa berupa penugasan, dan bisa berupa tes tulis. Nah, terkait dengan portofolio, penugasan, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah melakukannya setiap kegiatan pelajaran berlangsung. Kita bisa mengetahui perkembangan anak didik dengan adanya portofolio. Juga penugasan seperti itu, kita sudah tidak asing lagi dengan memberikan tugas-tugas kepada anak didik. Kemudian yang akan kita bahas adalah tes tulis. Tes tulis yang dilaksanakan di sini sebagai persyaratan kelulusan itu kisi-kisinya sebetulnya sama, ya. Sebetulnya sama dengan kisi-kisi yang ada pada ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, mari pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama memecahkan soal-soal ujian sekolah, khususnya mata pelajaran matematika. Karena keterbatasan waktu, maka kami di sini akan memberikan beberapa part atau beberapa bagian. Mungkin di sini kita akan ambil 4 atau sampai 5 kali penayangan. Oleh karena itu, saya mohon kepada rekan-rekan sahabat belajar semuanya, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti pembahasan dari bagian 1, 2, 3, dan 4, atau dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 50. Oke, itu sekedar pengantar dari saya. Langsung pada pembahasan soal, dimulai dari soal nomor 1. Baik, kita langsung aja pada pembahasan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pada soal nomor 1, hasil dari 976 ditambah 524 dikurangi 225 adalah, ini jelas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Baik, kita jumlahkan 976 ditambah dengan 524, 6 tambah 4 10, ya, bersatu. Kemudian 7 tambah 2 9 tambah 1 10, ini bersatu lagi. 10 tambah 5 15, 1500. Kemudian dikurangi dengan 225. Kita kurangi 0 kurangi 5 tidak bisa, pinjam ke sini. Ini juga tidak punya, pinjam ke sini. Ini menjadi angka 4, ya. Ini menjadi angka 10, tapi dipinjam sini. 1 menjadi angka 9, ini menjadi angka 10. 10 dikurangi 5, 5. Kemudian 9 dikurangi 2, 7. 4 dikurangi 2, 2. Jawabannya adalah 1275. 1275. Kemudian soal yang nomor 2. Nilai dari negatif 48 dibagi 6 dikali negatif
dia adalah bilangan negatif dibagi dengan positif. Kalau ada pembagian, ada perkalian dari depan ya, dikerjakan dari depan. Tidak ada yang perlu didahulukan, cukup dikerjakan dari depan. Negatif 48 dibagi 6. Negatif dibagi dengan positif, 6 itu positif. Berarti hasilnya nanti adalah negatif ya. 48 bagi 6, 48 bagi 6, 8 ya. Berarti negatif 8 dikali negatif 9. Nah, sekarang ini ada perkalian tapi bilangan negatif dikali negatif dikali negatif hasilnya positif. 8 kali 9 72 ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sedangkan 8 dikali 9 72. Berarti hasilnya jawabannya adalah yang A. Soal yang nomor 3. Hasil dari 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat adalah ya, 15 kuadrat ini artinya 15 dikali 15. Berarti kita permudah seperti ini ya. 15 dikali 15 ditambah 16 dikali 16 ya. 16 dikali 16. 15 kali 15 itu 225. Sementara 16 kali 16 kita coba berkali ya. 16 kali 16 36. 256 ya, ditambah 256. Nah, 225 ditambah dengan 256 kita coba tambahkan dengan 225 ya. 481 ya. Berarti hasilnya adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4. Hasil dari akar pangkat 3 dari 39.304 adalah. Nah, ini penarikan akar pangkat 3. Sebelumnya di video sebelumnya Pak Tor sudah menjelaskan bagaimana cara penarikan akar pangkat 3, yaitu cara yang paling mudah untuk penarikan akar pangkat 3 dengan menggunakan rumus ekor ya. Baik, sebelumnya Pak Toher akan menjelaskan bahwa 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8, 3 pangkat 3 itu 27, kemudian 4 pangkat 3 itu 64 ya, 64, kemudian 5 pangkat 3 itu 125, kemudian 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3 sama dengan 313 ya. 7 pangkat 3 343, 343. 8 pangkat 3 itu 512 ya. 512, kemudian 9 pangkat 3 itu 729, sementara 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, yang dimaksud dengan rumus ekor ya, yang ini mutlak kalian hafalkan ya. Mutlak kalian hafalkan ini. Untuk mempermudah penarikan akar pangkat 3 seperti ini, kalian menggunakan rumus ekor. Yang dimaksud dengan rumus ekor itu, kalau ekornya itu 4 ya, kalau ekornya itu 4, maka berarti di sini lawannya adalah 4. Kalau ekornya itu 1, tetap 1. Kalau ekornya itu 2, 8. Kalau ekornya itu 3, berarti 7. Kalau ekornya 4, 4. Kalau ekornya 5, 5. Kalau ekornya 6, ya 6 ya. Kalau ekornya 7, berarti angka 3 ya. Kalau ekornya 7 itu 3. Kalau ekornya 8, 2. Kalau ekornya 9, 9. Kalau ekornya 0. Untuk penarikan akar pangkat 3 ya, di video sebelumnya sudah Pak Toher sudah jelaskan ya, bagaimana cara penarikan akar pangkat 3 dengan menggunakan rumus ekor. Caranya seperti ini. Kita karena ini penarikan akar pangkat 3, maka harus
kita ambil 3 digit dari belakang, 1, 2, 3, kemudian diberi titik. Kemudian bilangan yang di depannya ini ya, di bilangan yang di depannya ini kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa sih yang kalau dipangkatkan ya, kalau dipangkatkan dikalikan 3 kali ya, itu hasilnya 39 atau lebih kecil dari 39. Tentunya adalah di sini adalah 3 ya. Kenapa kok 3? Karena 3 dikali 3 kali 3 27. Kenapa tidak 4? Karena 4 dikali 4 kali 4 itu 64, lebih, tidak boleh lebih dari 39. Di bawahnya boleh. Kemudian di sini angka 3 ya, jelas ya, 3. Kemudian karena ekornya 4, maka di sini adalah angka 4. Berarti hasil dari akar pangkat 39.304 adalah 34. Jawabannya adalah yang C. Untuk lebih lengkapnya mengenai penarikan akar pangkat 3 dengan rumus ekor ini, silakan tonton videonya Pak Thohir ya, ketik cara mudah penarikan akar pangkat 3. Soal yang nomor 5. Suhu di dalam freezer min 4 derajat Celcius. Ketika listrik padam, suhu di freezer naik 3 derajat setiap 4 menit. Ya, naik 3 derajat setiap 4 menit. Jika listrik padamnya adalah 20 derajat, maka suhu dalam freezer adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini ada 2 cara pengerjaan ya, yaitu dengan cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Baik, kita coba kerjakan dengan menggunakan pengerjaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena naiknya di sini adalah 20 menit ya, maka akan ada 5 kali kenaikan. 20 dibagi 4 kan 5 ya. 20 dibagi 4 5 ya. 5 kali kenaikan. Setiap naik 3 derajat. Berarti 3 dikali 5 ya, 15. Nanti kenaikannya adalah 15. Berarti suhu awalnya adalah negatif 4 ditambah 15. Negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11. Jadi suhunya nanti ada di 11 derajat Celcius ini ya jawabannya. Kemudian kita coba dengan pengerjaan dengan menggunakan garis bilangan ya. Mungkin kalian kurang paham dengan cara yang pertama, kita coba mengerjakan dengan garis bilangan. Kita buat garis bilangan seperti ini, kemudian kita beri angka 0 ya. 0, tentunya di bawah 0 itu min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Suhunya pertama ada di sini ketika freezernya masih hidup. Kemudian di sini angka 1. Kita beri angka di atasnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Baik, suhunya di sini negatif 4 ketika freezernya itu dalam keadaan hidup, tapi kemudian padam. Setiap padam 4 menit ya, padam 4 menit naiknya 3. Karena padamnya 20 menit berarti naiknya 5 kali ya. Naiknya kan 5 kali ya. Naik 1, 2, 3. Naik 1 kali ya. Kemudian 1, 2, 3. Naik 2 kali. 1, 2, 3. Naik 3 kali. 1, 2, 3. Naik 4 kali. 1, 2, 3. Naik 5 kali. Naik 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini 4 menit, ini 8 menit, ini 12 menit, ini 16 menit, ini yang ke 20 menit. Suhunya ada di angka 11 ya, suhunya ada di angka 11. Nah,
Mudah sekali bukan? Ini pembahasan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk pembahasan soal selanjutnya Pak Thohir akan menayangkan di video selanjutnya. Silakan diikuti channelnya Pak Thohir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.